warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adia Lestari dari D4 Kebidanan semester 3 dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul dan anatomi kepala janin. Sebelum masuk ke video, tolong like, subscribe, dan komen video saya ya. Terima kasih. Panggul terbagi menjadi 3. Itu ada os coccygeae, os sacrum, dan coccygeus. Os coccygeae terbagi lagi menjadi 3, yaitu ilium, ischium, dan os pubis. Ilium terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ini yang cekung ini disebut dengan fossa iliaca. Ilium terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ini disebut dengan fossa iliaca atau tempat menyangga usus. Ini bagian atas ini yang mengalami penebalan, ini disebut dengan crista iliaca. Ini crista iliaca. Ini yang di depan yang menonjol ini disebut dengan spina iliaca anterior superior. Ini spina iliaca anterior superior. Ini yang menonjol di bawah ini disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Ini spina iliaca anterior inferior. Yang di belakang menonjol ini disebut dengan spina iliaca posterior superior. Ini spina iliaca posterior superior. Ini yang bagian bawahnya ini disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Ini garis yang membagi pelvis mayor dan minor ini disebut dengan linea innominata atau linea terminalis. Ini linea innominata atau linea terminalis. Selanjutnya, yang di bawah ini selanjutnya itu ada os ischium atau tulang duduk. Tulang duduk ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang di bawah ini tempat menyangga saat kita duduk. Yang mengalami penebalan ini disebut dengan tuber ischiadicum. Yang di belakang ini yang bagiannya yang melengkung besar ini disebut dengan incisura ischiadica mayor. Ini yang menonjol ini disebut dengan spina ischiadica. Yang melengkung sedikit di bawah spina ischiadica ini disebut dengan incisura ischiadica minor. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang letak-letak os pubis atau tulang kemaluan, yaitu di sini. Terdiri lagi menjadi beberapa bagian. Kita menjelaskan tentang os pubis atau tulang kemaluan. Tulang kemaluan terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ini tangkai tulang pubis ini yaitu disebut dengan ramus superior kanan dan kiri. Ramus superior kanan dan kiri. Yang di bawah ini yaitu ramus inferior kanan dan kiri. Ramus inferior kanan dan kiri. Ini yang seperti antara ramus superior kiri dan kanan. Ini disebut dengan symphysis pubis. Ini seperti lubang ini disebut dengan foramen obturatum. Ini seperti cawan ini, yaitu tempat melekatnya pangkal paha. Ini disebut dengan acetabulum. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tulang os sacrum atau tulang kelangkang yang terdiri dari 5 ruas yang saling berhubungan erat. Ini tonjolan besar ke arah depan ini disebut dengan promontorium. Ini promontorium. Ini lubang pada garis tengah ini dilalui saraf dan pembuluh darah terbagi, yaitu ada 5 lubang yang disebut dengan foramen
sakralia anterior 1, 2, 3, 4, 5. Ini disebut dengan foramen sakralia anterior. Yang di belakang ini, yang lubang ini, yang 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5, ini disebut dengan foramen sakralia posterior. Yang ini pembatas antara os ischium dan os sacrum ini pembatas ini disebut dengan articulatio sacroiliaca. Yang terakhir itu ada os coccygeus, yaitu tulang tungging. Tulang tungging ini berbentuk seperti segitiga runcing ke bawah dengan ruas 4 buah tulang. 4 buah tulang yang menyatu nanti akan memanjang 1 sampai dengan sentimeter. Saat kita melahirkan, tulang tungging ini akan ke bawah. Antara itu, hubungan antara tulang sakrum dan coccygeus itu namanya articulatio sacrococcygeus. Tulang coccygeus dapat bergerak sejauh 2,5 cm pada proses persalinan. Jadi ada 2 os parietal, 2 parietal, ini 2 parietal, 1 occipital, dan 2 temporal. Sutura ada 4, yaitu sutura frontalis, ini sutura frontalis, sutura coronaria, dan sutura sagittalis. Ini sutura lamboidalis. Fontanel terbagi 2, fontanel minor dan fontanel mayor. Ubun-ubun besar atau ubun-ubun kecil. Diameter terbagi 3, muka belakang, melintang, dan melingkar. Yang pertama yaitu muka belakang, suboccipitobregma. Suboccipitobregma dari di bawah occipital ke ubun-ubun besar, yaitu dengan panjang 10 cm. Selanjutnya suboccipitofrontalis di bawah occipital ke frontalis, ini frontalis, yaitu dengan diameter 11 cm. Yang selanjutnya fronto-occipital dari frontalis ke occipital, yaitu dengan panjang 12 cm. Selanjutnya occipitomento, yaitu dari occipital ke dagu. Selanjutnya submentobregma, yaitu dari bawah dagu ke bregma, ubun-ubun besar. Ini. Selanjutnya biparietal, yaitu bagian melintang dari biparietal kanan ke biparietal kiri. Dari sini itu melintang, dari sini melintang. Biparietal itu panjangnya 9,5 cm. Selanjutnya bitemporal, dari temporal kanan ke temporal kiri, yaitu dengan panjang 8 cm. Bagian melingkar, yaitu circumferentia suboccipitobregma, dari bawah occipital sampai ke bregma, ubun-ubun besar, dengan panjang 32 cm seperti ini. Selanjutnya circumferentia fronto-occipital, dari frontal ke occipital seperti ini, dengan panjang 34 cm. Selanjutnya circumferentia occipitomento, dari occipital ke dagu, dengan panjang seperti ini, dengan panjang 35 cm. Selanjutnya circumferentia submentobregma, dari bawah dagu ke ubun-ubun besar seperti ini, dengan panjang 32 cm.
Sekian dari video saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.